Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Filosofi mengucapkan bahwa tak kenal maka tak sayang, makin dikenal makin sayang. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya adalah dosen Akademi Keperawatan Baitur Rahmah, Nurse Anissa Febristi MKEP dengan NIDN 1006029102. Saya menjadi dosen tetap di Akademi Keperawatan Baitur Rahmah sejak tahun 2020 dengan jabatan Lektor 300. Dalam kesempatan ini, saya melakukan pernyataan diri saya terhadap Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya akan memaparkan tentang mata kuliah saya yang saya ampuh dan saya juga sebagai koordinator mata kuliah, yaitu mata kuliah keperawatan jiwa dengan bobot SKS 3 SKS, 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya adalah laboratorium, yang berada di semester 5 dengan 3 tim pengajar yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan tim yang pertama yaitu saya sendiri, dan tim kedua adalah Nurse Dian Rahmi MKEP, dan yang ketiga adalah Agustika Antoni SKP MD Homet. Saya di sini mengambil sistem pembelajaran DEI, di mana DEI ini adalah Delivery Interaction Assessment, di mana seorang pendidik menyampaikan pemahaman terhadap materi yang disampaikan sehingga mahasiswa dapat memahaminya. Materi yang disampaikan tentunya memiliki ranah yang ditetapkan dengan capaian pembelajaran atau learning outcome, di mana dari CPL mata kuliah ini terdapat 4 unsur. Yang pertama yaitu adanya 7 sikap dan tata nilai, 8 kemampuan pengetahuan, 6 keterampilan umum, dan 3 keterampilan khusus, lalu diturunkan menjadi 9 CPL MK khusus. Yakninya dibagi antaranya yaitu sikap. Sikap 10 menunjukkan sikap tanggung jawab, sikap nomor 2 sesuai dengan prodi akbar yaitu menunjukkan tingginya nilai kemanusiaan, sikap 6 yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu, sikap 7 bekerja dan memiliki kepekaan sosial dan masyarakat, sikap 11 mampu bertanggung jawab terhadap praktek profesional, sikap 12 mampu melaksanakan praktek keperawatan terhadap prinsip etis dan peka budaya. Sikap ke-13 memiliki sikap menghormati hak privasi nilai budaya yang dianut oleh martabat klien dan menghormati klien untuk memiliki penentuan sendiri asuhan keperawatan. Selanjutnya adalah pengetahuan, di mana pengetahuan sesuai dengan CPL Prodi yaitu menguasai konsep keperawatan, menguasai konsep dalam pasien safety, menguasai konsep kebutuhan dasar manusia. Pengetahuan ke-7 yaitu menguasai teknik dan prinsip prosedur terhadap asuhan keperawatan baik secara mandiri atau kelompok. Pengetahuan ke-9 yaitu mengetahui konsep terhadap rentang sehat sakit pada pasien gangguan jiwa. Pengetahuan 12 yaitu menguasai tentang pengumpulan, klasifikasi dan dokumentasi informasi asuhan keperawatan. Nah, tahap selanjutnya yaitu ada keterampilan khusus. Keterampilan khusus yang pertama yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, maupun yang baik yang sakit dan maupun yang sehat. Keterampilan khusus 2 yaitu mampu mengelola asuhan. Keterampilan khusus 5 yaitu mampu mengumpulkan data. Keterampilan khusus yang ke-8 yaitu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dengan pihak yang beragam. Yang selanjutnya adalah CPMK, di mana CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perspektif keperawatan jiwa. M yang kedua yaitu mampu melaksanakan tren dan isu jiwa. M yang ketiga yaitu mampu melaksanakan konsep dasar keperawatan jiwa. M yang kelima yaitu terapi modalitas. Yang keenam yaitu penolong gangguan jiwa. M yang ketujuh yaitu mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien baik itu psikososial maupun gangguan, ya, dimana nantinya pada aspek gangguan psikososial itu ada 5, dimana kecemasan, kehilangan dan berduka, gangguan konsep diri, dan berduka dan kehilangan.
Nah, selanjutnya adalah M ke-8, di mana mahasiswa mampu melakukan tindakan terapi modalitas, baik itu TAK maupun psikofarma. Yang M ke-9 yaitu mampu mahasiswa melakukan evaluasi terhadap pasien dengan gangguan jiwa. Dengan deskripsi singkat mata kuliah yaitu, mata kuliah ini menguraikan tentang perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, psikofarma, masalah psikososial, dan gangguan jiwa. Rancangan pembelajaran dikembangkan dengan berbagai strategi, sehingga memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajaran. Dengan tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar jiwa, model konseptual keperawatan jiwa, mampu memahami terapi modalitas dan asuhan keperawatan jiwa, mampu memahami terapi aktivitas, mampu memahami konsep psikofarma, dan mampu memahami pasien dengan masalah psikososial. Yang ketujuh adalah mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada gangguan jiwa, yang dimana pada saat D3 itu hanya 5 diagnosa, yaitu diagnosanya antaranya yaitu harga diri rendah, RPK, halusinasi, DPD, dan isolasi sosial. Selanjutnya pada tahap interaksi, saya menggunakan sistem Student Learning Center, yaitu yang lebih banyak dikenal adalah SLC, dengan metode supaya peserta didik kami lebih aktif dalam sistem pembelajaran. Dengan interaksi ini ada yang namanya sinkronus, di mana interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan menggunakan teknologi, misalkan contohnya adalah video conference atau video YouTube, dan berdasarkan WA atau chattingan video group. Yang kedua ada asinkronus, dosen yang menyiapkan materi terlebih dahulu dan interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Misalkan dengan menggunakan forum diskusi, belajar mandiri, dan pembagian penugasan kelompok mahasiswa. Selanjutnya kami menggunakan metode pembelajaran dengan cara ceramah, diskusi dan tanya jawab, small group discussion atau membentuk kelompok kecil untuk pemecahan permasalahan. Yang ketiga adalah cooperative learning dengan simulasi demokrasi dan dicampur dengan role play. Ya, keadaan metode pembelajaran ini sesuai dengan pembagian kelompok yang nantinya akan saya bagikan secara acak ataupun secara snowball, ya. Dengan media pembelajaran untuk perangkat lunaknya saya menggunakan Google Meeting, Zoom Meeting, video YouTube, dan video interaktif lainnya pada akhir pembelajaran supaya nantinya mahasiswa dapat memahami target dari CPL. Jadi mana mahasiswa yang mampu menghadapi secara audio ataupun visual dapat memahami dan dapat memenuhi CPL yang dapat saya sampaikan. Dan perangkat keras yang digunakan ada LCD atau proyektor dan PPT yang mengenai materi yang disampaikan. Nah, dalam hal ini pada saat dalam mendukung bahan ajar yang saya ampu di mata kuliah ini tentunya menggunakan referensi yang dapat dilihat di samping ini. Oke, untuk sebagai referensi penunjang saya menggunakan referensi penunjang dari jurnal-jurnal yang ter-up to date dan juga menggunakan jurnal-jurnal yang saya lakukan sendiri terkait dengan keperawatan jiwa, dan berikut daftarnya. Baik, selanjutnya adalah kita masuk pada aspek asesmen, di mana aspek asesmen ini adalah mengukur mahasiswa secara objektif dengan indikator penilaian, di mana saya dalam menilai mahasiswa saya akan menggunakan sistem pembagian bobot nilai dan pembagian rata, di mana saya akan membagi mid semester atau tes esai objektif tes 30%, akhir semester
dengan tes, objektif tes 30%, laboratorium tes 15%, dan penugasan dan keaktifan pada saat diskusi 20%, kehadiran 5%. Dengan bobot nilai yang biasa digunakan adalah 80 sampai 100 itu dengan kategori nilai A, 65 sampai 79 itu B, 55 dan 59,9 itu adalah C, 40 sampai 54 itu adalah D, dan 0 sampai 39 itu adalah E. Nah, bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ketentuan dalam pembobotan nilai berarti akan terhitung BL. Mahasiswa dapat melihat penilaian secara transparan menggunakan sistem yang dinamakan SIAKAD, yaitu Sistem Informasi Akademik. Selanjutnya saya akan memaparkan video proses interaksi dengan mahasiswa dalam bentuk micro teaching. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kontrak pembelajaran kita. Habis itu nanti kita akan masuk dengan materi baru ya. Materi baru yaitu dengan hajar diri. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mama ibu doanya. Baiklah, sebelum melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ibu akan mengambil absen ya. Amelia ada, Natasha, Diva, Fadila, Hadis, Zahara. Oke, hadir semuanya ya. Oke, keadaan sudah, berdoa kita sudah, berarti kita saatnya untuk review pelajaran sebelumnya. Ayo, siapa anak-anak ibu yang masih mengingat pelajaran minggu kemarin? Ya. Ya, silakan Ustaz. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang asuransi keperawatan dan psikososial, di mana faktor risiko psikologis gangguan jiwa diantaranya gangguan citra diri, kehilangan, dan kebutaan. Oke, siapa lagi? Ada 5 asuransi keperawatan pada psikososial. Kita belajar apa lagi? Oke, sekarang ansietas. Ansietas, oke. Kalau menurut Putri apa itu ansietas? Ansietas itu perasaan takut atau ketakutan yang merupakan respon suatu terhadap stimulus eksternal atau internal. Internal berasal dari diri sendiri dan eksternal itu berasal dari lingkungan luar, contohnya pasangan dan keluarga. Kita sekali ya masih ingat pertemuan sebelumnya ya, di mana ini masalah psikososial yang terjadi pada individual ya. Nah, 5 diagnosa asuransi perawatan psikososial sudah kita pelajari. Nah, yaitu adalah psikososial itu merupakan resiko ya, resiko dari masalah gangguan kejiwaan. Jadi sebelum seseorang itu mengalami gangguan jiwa, dia sebelumnya mengalami resiko, sudah memberikan tanda-tanda. Itu aspek yang sudah kita pelajari pada CPL sebelumnya ya. Untuk yang hari ini kita masuk pada masalah gangguan jiwa, di mana masalah gangguan jiwa ini adalah ada 5 juga. Yang pertama, harga diri rendah, ada risiko perilaku kekerasan, ada isolasi sosial, habis itu ada DPD, dan juga ada halusinasi. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu nih. Biasanya zaman-zaman di masa-masa remaja transisi anak ini adalah sering ya menyebutkan harga diri rendah. Ya, harga diri rendah, harga diri rendah. Menurut Anda apa sih harga diri rendah itu? Oke, silakan. Gak pede. Oke, gak pede berarti gak pede terhadap apa yang Anda miliki. Oke, kita sekali lagi yang lain. Silakan. Insecure.
kondisi diri yang tadi, ya, selalu membeda-bedakan antara kita dengan teman lainnya, tidak yakin dengan kemampuan diri. Nah, untuk faktor predisposisinya adalah faktor penyebab, ya. Faktor penyebab merupakan perkembangan individu yang merupakan yang meliputi adanya penolakan dari orang tua, sehingga anak merasa tidak dicintai, kurangnya pujian, sikap orang tua overprotective, dan anak menjadi frustasi. Begini, contohnya adalah pada saat misalkan jika orang tua menggunakan pola asuh yang otoriter, sehingga pola pikir anak itu tidak berkembang, ya, tidak berkembang, tidak menggunakan mainan yang baik, ya, sehingga dia merasa dikekang, merasa terbebani dengan kehidupannya terhadap pola asuh orang tua. Nah, satu lagi faktor penyebabnya adalah dari diri sendiri, ya, dari diri sendiri. Individu selalu dituntut untuk berhasil, tidak mempunyai hak untuk gagal dan berbuat salah. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejala ini adalah hal yang patut kita teliti, ya. Apakah ada 5 di antara 15 ada pada Anda tanpa Anda sadari, ya. Yang pertama adalah mengkritik diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang tadinya Anda energi, sekarang ada permasalahan atau ada stresor, Anda jadi malas lah, malas mandi lah, malas makan lah, malas keluar kamar lah. Itu awal. Terus gangguan dalam hubungan, rasa diri pentingnya, perasaan tidak mampu, dan rasa bersalah. Ini adalah jika misalkan dia sudah merasa bersalah dengan keadaan yang dia buat. Terus ketegangan peran yang dirasakan, pandangan hidup yang pesimis, ya. Pandangan hidup yang pesimis ini adalah Anda nggak mempunyai istilahnya pandangan yang positif terhadap kehidupan Anda yang akan datang, ya. Misalnya begini, dia dari orang tua misalkan yang bapaknya tadi, ini tidak kejadian, misalnya kan, nggak mau akan menjadi apa-apa kalau misalkan orang tuanya miskin, salah, ya. Kalau sudah ada bakat seperti pemikirannya, tolong diminimaliskan, tolong dinilai aspek positif yang ada di dalam diri Anda, ya. Apa yang bisa Anda lakukan? Menarik diri secara sosial dan realitas. Anda tidak mau berteman dengan teman, ini adalah risiko anak introvert, ya, risiko anak introvert. Nah, introvert, jika Anda sudah mengerti bahwa Anda introvert, keluar dari sana. Jangan sampai Anda sudah bisa menilai bahwa Anda introvert, Anda tidak keluar, ya, nanti itu risiko jadinya. Untuk klarifikasinya ada 2, ada situasional dan kronik. Kalau situasional itu adalah kejadian pada saat momen-momen tertentu. Contohnya adanya kecelakaan, bercerai, putus sekolah, terus ada pasien yang pertama didiagnosa, ya, ada pasien yang pertama didiagnosa oleh dokter, misalkan penyakitnya itu ADR misalnya. Dia baru pertama mengetahui bahwa gula darah dia itu sudah tidak bisa diatasi lagi. Dia butuh waktu untuk memanajemen rasa berdukanya, dan belajar dia butuh waktu untuk manajemen menerima, ya, menerima keadaan sampai nantinya dia bisa beradaptasi dengan penyakitnya. Nah, untuk manifestasi klinisnya adalah rasa bersalah, adanya penolakan, terus marah, sedih, perubahan pola makan dan tidur. Ini yang seperti Ibu bilang tadi, mengungkapkan tidak berdaya, yang malas aja, ya, malas keluar kamar, malas makan,
pengkajian pada pasien jiwa. Oke, silakan. Ya. Otak atau SSP, pertumbuhan dan perkembangan individu pada prenatal, neonatus dan anak-anak. Oke, pintar sekali ya, dan lengkap menjabarkan tentang aspek-aspek apa aja yang dinilai dari pengkajian pada gangguan jiwa. Untuk harga diri rendah ini dengan pohon masalahnya adalah seperti ini. Dia bisa disebabkan karena gangguan citra tubuh, ya, tidak percaya, tidak menyukai terhadap bagian tubuhnya, tidak suka dengan keadaan dirinya, terganggu konsep dirinya, akan mengakibatkan seseorang itu harga diri rendah. Nah, harga diri rendah ini bisa mengakibatkan isolasi sosial, menarik diri, tidak mau keluar kamar, tidak mau bersosialisasi dengan teman dan keluarga, ya. Habis itu bisa jika lama dan kelamaan menumpuk, dia akan bisa terjadi halusinasi. Ibu lanjut kepada strategi pelaksanaan. Nah, jika di keperawatan jiwa CG-nya itu berbentuk SP, yaitu strategi pelaksanaan, ya, yang dimana strategi pelaksanaannya tersebut ada cara komunikasi terapeutiknya pada saat pasien itu gangguan jiwa, ya, dimana pada saat misalnya pasien itu masuk IGD di HMS angin, Anda serta-merta bisa melakukan SPI. SPI ini diberikan pelaksanaannya pada pasien yang sudah minum obat, ya, yang sudah tidak agresif, ya, baru bisa dilaksanakan. Jadi nanti jangan coba-coba Anda setelah belajar SPI, kita belajar SPI ini hanya mengenal, nanti ada pertemuan khusus laboratorium khusus kita mempraktekkan bagaimana cara meroleplay, cara melakukan SP, ya, sesuai dengan CPR kita tadinya, dimana kita hanya mempelajari konsep, ya, konsep tentang bagaimana pengertian harga diri rendah, tanda dan gejala, klarifikasi, bagaimana aspek teoritisnya dan pohon masalah serta SP secara konsep. Untuk mempraktekannya kita akan langsung pada laboratorium role play, ya. Nanti Anda akan diminta Anda merole-playkan satu dari pasien jiwa, yang satu menjadi perawat. Oke. Nah, secara konsep SP1 itu adalah identifikasi kemampuan melihat aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Menggali, ya, orang yang harga diri rendah, isolasi sosial ini tidak gampang untuk menjalin trust, ya. Harus 3 kali 4 kali pertemuan baru dia aware terhadap kedatangan kita sebagai seorang perawat, ya. Nah, pada SP1 ini kita identifikasi dulu tuh, apa aja sih yang menurut dia aspek-aspek positif yang mau dia kemukakan, apa aja yang mau dia bisa lakukan, ya. Nah, biasanya keadaan ini adalah kita menggalinya di rumah sakit. Jadi kegiatan yang bisa dilakukan di rumah sakit, ya. Kita buat tuh daftarnya di SMP1. Dia bisa nyapu, bisa mencuci piring, bisa membersihkan tempat tidur, bisa gotong royong. Berikut juga yang ketiga, membantu melatih kegiatan yang ketiga. Contohnya tadi sudah mencuci piring. Yang kedua misalnya dia menyapu. Yang ketiga misalnya dia mengangkat air galon misalnya. Yang keempat, kegiatan keempat adalah misalnya dia membereskan tempat tidurnya. Berarti sudah 4 kegiatan yang kita lihat, ya, bagaimana cara dan penelaksanaannya, baik atau tidak benar
tentang caranya atau tidak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk harga diri rendah? Tidak? Paham ya? Oke, baik ya. Kalau ada pertanyaan, kita buat tugas ya. Dimana tugasnya adalah Anda mengidentifikasi ya, mengidentifikasi diri Anda dan keluarga satu rumah. Aspek apa sih yang selama ini kayaknya terlontar dari diri Anda yang bersifat negatif? Ya, yang bersifat negatif. Contohnya, apa Anda sengaja adalah ya kakak lebih didahulukan daripada saya. Berarti kan itu perspektif yang negatif. Nah, setelah Anda buat kolomnya perspektif yang negatif, sebenarnya Anda harus membuat perspektif yang positif. Ya, ibarat kata Anda membuat yang negatif di sebelah kiri, positif yang di sebelah kanan. Ya, mana manfaat dan mudaratnya. Ya, sehingga nanti Anda lebih memikirkan, oh berarti kalau kita membuat begini tidak bagus, kalau begini bagus. Ya, itu tugas pertama. Yang kedua adalah nantinya akan ada pemaparan untuk pertemuan selanjutnya tentang isolasi sosial. Ya, jadi setelah terjadinya HDR pasti individual akan isolasi sosial. Ya, nanti ada baca dulu tentang isolasi sosial. Ya, bisa Anda cek dulu, nanti dibagikan kepada PJ. Setelah itu nanti Anda akan pertemuan selanjutnya Ibu akan membuat kuis, ya, membuat kuis tentang isolasi sosial sebelum kita masuk kepada isolasi sosial, ya, dibanding dengan pastinya kita akan review pertemuan yang hari ini. Oke? Oke. Baik ya. Setelah pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa ya nak. Setelah belajar, silahkan selamat. Alhamdulillah ya. Ibu